Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yuli Wulandari di kelas matematika. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan turunan fungsi. Penggunaan turunan fungsi meliputi 4 hal, yaitu yang pertama, persamaan garis singgung dan garis normal. Kedua, fungsi naik dan fungsi turun. Ketiga, titik stasioner dan nilai stasioner. Keempat, kecepatan dan percepatan. Namun, kecepatan dan percepatan di sini tidak kita bahas secara detail, sehingga yang akan kita bahas di sini yaitu tentang persamaan garis singgung dan garis normal, fungsi naik dan fungsi turun, titik stasioner dan nilai stasioner. Baik, langsung saja kita bahas tentang persamaan garis singgung. Gambarnya adalah sebagai berikut. Jadi ada suatu kurva di sini ya. Kurvanya adalah Y sama dengan FE, kemudian ada suatu garis di mana garis ini menyinggung kurva Y sama dengan FE, sehingga disebut sebagai garis singgung di titik P AFA. Sehingga gradien garis singgung pada kurva Y sama dengan FE di titik P AFA yaitu M sama dengan F aksen A. Jika titik AB terletak pada kurva Y sama dengan FE, persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan FX di titik AB dinyatakan dengan Y min B sama dengan MX min A. Atau bisa juga Y min B sama dengan F aksen A, kemudian buka kurung X min A, karena di sini M itu sama dengan F aksen A. Selanjutnya persamaan garis normal, gambarnya adalah sebagai berikut. Dilihat di sini garis normal itu selalu tegak lurus dengan garis singgung, sehingga garis yang tegak lurus garis singgung kurva Y sama dengan Fx di titik A, B dinamakan garis normal. Dengan demikian gradien garis normal di titik A, B adalah M sama dengan min 1 per F aksen A. Persamaan garis normal di titik A, B pada kurva Y sama dengan Fx dirumuskan sebagai Y min B sama dengan MX min A, atau bisa kita tuliskan menjadi Y min B sama dengan min 1 per F aksen A buka kurung X min A, karena gradien garis normal adalah min 1 per F aksen A. Selanjutnya, persamaan garis dengan gradien M melalui titik X1, Y1 adalah Y min Y1 sama dengan M buka kurung X min X1. Kedudukan dua garis yaitu garis G1 dengan gradien M1 dan garis G2 dengan gradien M2 seperti berikut. Jika sejajar maka rumusnya M1 sama dengan M2, tegak lurus maka rumusnya M1 kali M2 sama dengan min 1. Kemudian untuk fungsi naik dan fungsi turun, gambarnya adalah sebagai berikut. Jika X1 dan X2 dalam fungsi Fx memenuhi A, kurang dari X1 kurang dari X2 kurang dari B, didapat hubungan Fx1 kurang dari Fx2, fungsi dikatakan naik. Ya, makanya di sini gambarnya adalah naik. Fungsi Fx memenuhi fungsi naik jika F aksen X lebih dari 0 atau lebih besar dari 0. Kemudian, jika X1 dan X2 dalam suatu fungsi Fx memenuhi A, kurang dari X1, kurang dari X2, kurang dari B, didapat hubungan Fx1 lebih dari Fx2, fungsi dikatakan turun. Makanya di sini grafiknya dia semakin turun. Fungsi Fx merupakan fungsi turun jika F aksen X kurang dari 0. Kemudian, fungsi Fx tidak naik dan tidak turun jika F aksen X itu sama dengan 0, seperti ini. Kemudian titik stasioner dan nilai stasioner. Uji turunan pertama untuk menentukan jenis titik dan nilai stasioner digambarkan sebagai berikut ya, di mana syarat nilai maksimum atau minimum yaitu adalah F aksen X sama dengan 0, karena di sini maksudnya stasioner di sini itu adalah bisa maksimum, bisa minimum ataupun belok. Nah, berdasarkan gambar di sini perhatikan nilai F aksen X lebih besar dari 0 maka grafiknya dia naik. F aksen A sama dengan 0 artinya tidak naik dan tidak turun. Kemudian F aksen X kurang dari 0 artinya dia grafiknya adalah turun. Sehingga bentuknya seperti ini ya. Kemudian titik AFA merupakan titik balik maksimum di sini ya. AFA merupakan titik balik maksimum dan FA merupakan nilai maksimum jika gambarnya adalah sesuai dengan gambar 1. Untuk gambar 2, perhatikan F aksen X kurang dari 0 maka grafiknya turun, kemudian F aksen A di sini tidak naik dan tidak turun. F aksen X di sini lebih besar dari 0 maka dia
grafiknya naik. Sehingga sesuai dengan gambar 2 di sini, titik AFA merupakan titik balik minimum dan FA merupakan nilai minimum. Di sini letaknya ya. Kemudian untuk yang gambar 3, F aksen X kurang dari 0 artinya grafiknya turun. Kemudian F aksen A tidak naik dan tidak turun. F aksen X kurang dari 0 di sini artinya dia semakin turun juga. Sehingga kalau gambarnya seperti ini, titik A, FA merupakan titik belok turun. Kemudian untuk yang gambar 4, F aksen X lebih besar dari 0 berarti grafiknya dia semakin naik. Kemudian F aksen A di sini sama dengan 0 artinya tidak naik dan tidak turun. F aksen X lebih besar dari 0 berarti grafiknya dia semakin naik. Artinya di sini titik A, FA merupakan titik belok naik. Oke. Selanjutnya, uji turunan kedua untuk menentukan jenis titik dan nilai stasioner. Jika F aksen A sama dengan 0 dan F double aksen A kurang dari 0, maka AFA merupakan titik balik maksimum dan FA merupakan nilai maksimum. Perhatikan ya syaratnya ya. Kemudian nomor 2, jika F aksen A sama dengan 0 dan F double aksen A lebih dari 0, maka AFA merupakan titik balik minimum dan FA merupakan nilai minimum. Yang ketiga, jika F aksen A sama dengan 0 dan F double aksen A sama dengan 0, maka AFA merupakan titik belok. Selanjutnya, nilai maksimum dan minimum suatu fungsi dalam interval tertutup. Nilai maksimum atau minimum fungsi f dalam suatu interval tertutup belum tentu sama dengan nilai balik maksimum atau minimum. Nilai maksimum atau minimum fungsi f dalam interval tertutup dapat diperoleh dari dua kemungkinan, yaitu yang pertama, nilai-nilai stasioner fungsi f, atau yang kedua, nilai fungsi pada ujung-ujung interval tertutup itu. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh soalnya di sini. Untuk nomor 1, diketahui kurva fx sama dengan 3x kuadrat min 2x plus 1 menyinggung garis L di titik A 1,2. Gradien garis L adalah, karena yang ditanyakan gradien, maka caranya harus kita turunkan ya di sini dari kurvanya ya. Fx sama dengan 3x kuadrat min 2x plus 1, di mana M itu sama dengan gradien ya. Dimana untuk mencari gradien itu caranya adalah dengan cara menurunkan kurvanya fx, sehingga di sini 3 kali 2 kali x pangkat 2 kurangi 1 min 2x turunannya adalah 2, 1 turunannya adalah 0, sehingga 3 kali 2 adalah 6x min 2. Selanjutnya titik A 1,2, artinya di sini x-nya sama dengan 1, y-nya sama dengan 2, sehingga untuk mencari gradien di sini caranya kita tulis lagi ya. Untuk yang di atas tadi yang sudah kita temukan, M sama dengan 6x min 2, kemudian kita masukkan nilai x-nya adalah sama dengan 1, sehingga menjadi 6 kali 1 min 2 sama dengan 6 kurangi 2 sama dengan 4, sehingga gradiennya sama dengan 4. Selanjutnya untuk soal nomor 2, persamaan garis singgung kurva y sama dengan x kuadrat plus x min 20 di titik 3, min 8. Kalau tadi yang ditanyakan adalah gradien, sekarang yang ditanyakan adalah persamaan garis singgungnya. Caranya sama, kita tentukan dulu nilai M atau gradiennya. Caranya adalah dengan cara menurunkan kurva y sama dengan x kuadrat plus x min 20. Sehingga cara menurunkannya adalah 1 kali 2 kali x pangkat 2 kurangi 1 plus x turunannya adalah 1 min 20 turunannya adalah 0, sehingga langsung kita kalikan menjadi 2x plus 1. Selanjutnya titik 3, min 8, artinya di sini x-nya sama dengan 3, y-nya sama dengan min 8, sehingga kita cari gradiennya ya. Gradiennya tadi adalah M sama dengan 2x plus 1, kita masukkan nilai x-nya sama dengan 3, sehingga 2 kali 3 itu adalah 6 plus 1 sama dengan 7. Kemudian bisa kita masukkan ke persamaan garis singgung, di mana rumusnya adalah y min y1 sama dengan mx min x1, sehingga kita masukkan menjadi y min, di sini titiknya adalah 3, min 8 ya, sehingga y1-nya adalah min 8. Sama dengan M-nya adalah 7x min x1-nya adalah 3. Sehingga kita bisa hitung di sini min ketemu min adalah plus, sehingga y plus 8 sama dengan 7x min 21, sehingga y sama dengan plus 8 pindah ruas menjadi min 8. Sehingga menjadi y sama dengan 7x min 29, karena min 21 kurangi 8 itu sama dengan min 29.
Bentuk ini sudah selesai sebenarnya ya, sudah ketemu jawabannya Y sama dengan 7X min 29. Namun biasanya di pilihan ganda, kalau ada soal pilihan ganda, itu ada bentuk lain. Jadi bukan Y sama dengan 7X min 29. Sehingga bisa kita rubah bentuknya adalah sebagai berikut. 7X tetap, kemudian Y ini pindah ruas ya, pindah ruas ke sebelah kanan, sehingga plus Y ini pindah menjadi min Y seperti ini, min 29 tetap, sehingga kalau Y-nya pindah, maka yang ruas kirinya 0, sehingga bentuknya menjadi 7X min Y min 29 sama dengan 0, bentuk lain dari persamaan garis singgung. Mau menjawab seperti ini boleh, atau yang bawah seperti ini juga boleh kalau soalnya isian. Kalau soalnya pilihan ganda, maka harus kita sesuaikan dengan pilihan ganda. Selanjutnya kita ke nomor 3, yaitu persamaan garis normal kurva Y sama dengan 1 plus 3X min X kuadrat di X sama dengan 3 adalah, baik langsung saja kita jawab ya di sini. Caranya kita mencari gradien dari kurva di situ ya, Y sama dengan 1 plus 3X min X kuadrat. Kita turunkan, 1 turunannya 0, 3X turunannya adalah 3 min, kemudian 1 kali 2, karena di sini sebenarnya ada angka 1, cuma tidak tertulis ya di sini ya, menjadi 1 kali 2 kali X pangkat 2 kurangi 1, menjadi 0 ditambah 3 tetap 3, min di sini kita hitung menjadi 2X, sehingga gradiennya adalah 3 min 2X. Kemudian kita bisa cari gradiennya dengan cara memasukkan X sama dengan 3 ke yang sudah kita cari tadi ya, 3 min 2X, maka X-nya kita ganti dengan 3 menjadi 3 min 2 kali 3 adalah 6, 3 kurangi 6 itu sama dengan min 3. Selanjutnya, garis normal selalu tegak lurus dengan garis singgung, sehingga kita bisa memakai aturan 2 garis yang tegak lurus, yaitu M1 kali M2 sama dengan min 1, sehingga kita masukkan nilai M1-nya. Nah, M1 sudah kita cari di sini tadi ya. M1-nya itu adalah min 3 ini. Kita masukkan ke sini. M1-nya adalah min 3 kali M2 sama dengan min 1, sehingga M2 sama dengan min 1 per min 3, karena kali pindah ruas jadi bagi. Selanjutnya min dibagi min itu hasilnya adalah plus 1 per 3. Sehingga ketika M2-nya sudah selesai, kita bisa mencari titiknya. Caranya dengan cara mensubstitusi nilai X sama dengan 3 ke kurvanya, yaitu 1 plus 3X min X kuadrat. Langsung kita masukkan ya di sini nilai X-nya sama dengan 1 plus 3 kali 3 min 3 kuadrat, sehingga 1 plus 3 kali 3 adalah 9 min 3 kuadrat adalah 9. Ini habis ya, 9 min 9, sehingga Y sama dengan 1. Jadi titiknya di sini adalah 3,1, X-nya 3, Y-nya 1. Sehingga kita bisa mencari persamaan garis normal dengan gradiennya adalah sepertiga dan titiknya adalah 3,1. Kita masukkan ke rumusnya, yaitu Y min Y1 sama dengan MX min X1, sehingga Y min Y1-nya adalah 1 sama dengan M-nya adalah sepertiga. M yang kita masukkan di sini adalah M2 ya, jadi jangan lupa yang kita masukkan adalah M2 bukan M1. M2-nya adalah sepertiga, buka kurung X min X1-nya adalah 3. Selanjutnya, untuk menghilangkan perperan di sini ada per 3 di sini, maka caranya adalah dikalikan 3 menjadi 3 kali Y min 1 sama dengan 1. Tidak usah kita tulis karena tadi sudah habis kita coret karena sudah dikalikan dengan 3, sehingga tinggal 1, cuma satunya tidak usah ditulis, sehingga tinggal X min 3. Sehingga kita kalikan cara distributif ya di sini ya, 3 kali Y 3Y min 3 kali 1 adalah 3 sama dengan X min 3, sehingga 3Y sama dengan min 3 pindah ruas menjadi plus 3, ini habis, sehingga tinggal 3Y sama dengan X. Selanjutnya X-nya ditulis, 3Y ini pindah ruas plus pindah menjadi min 3Y sama dengan 0. Untuk ini udah selesai ya persamaan garis normalnya. Tergantung nanti kalau seandainya soal pilihan ganda kita cari yang mana yang sesuai. Oke, kemudian paham ya, kita langsung aja juga bahas tentang persamaan garis singgung kurva fx sama dengan 2x kuadrat min 6x plus 1 yang sejajar garis 2x min y plus 5 sama dengan 0 adalah, oke, baik kita selesaikan untuk soal nomor 4 ini. Caranya adalah kita cari turunannya atau gradiennya di sini. Dari kurva 2x kuadrat min 6x plus 1 kita
turunkan ya, sehingga menjadi 2 dikali 2 kali X pangkat 2 kurangi 1 min 6X turunannya adalah 6 plus 1 turunannya adalah 0, sehingga 2 kali 2 adalah 4X ya, karena di sini 2 kurangi 1 adalah 1. X pangkat 1 kita tulis X saja, 4X min 6. Selanjutnya dari garis 2X min Y plus 5 sama dengan 0, kita bisa cari nilai A, B, dan C. A itu adalah di depannya X, B di depannya Y, C itu adalah yang tidak mempunyai variabel X maupun Y. Sehingga A sama dengan 2, B-nya sama dengan min 1, C-nya sama dengan 5. Sehingga untuk mencari gradien, di sini kita tulis M1 ya, sama dengan rumusnya min A per B. Sama dengan min A-nya adalah 2 per B-nya adalah min 1, sehingga min 2 per min 1 adalah 2. Kemudian karena di sini ada tulisan sejajar, maka di sini kita tulis ya, karena sejajar maka M1 sama dengan M2. Maka M2 turun sama dengan M1-nya kita tulis 2, sehingga M2-nya sama dengan 2. Untuk M-nya atau gradien sudah diketahui, sehingga kita bisa mencari titik. Caranya mencari titik ialah dari M atau gradien yang sudah kita cari tadi 4X min 6. Kita masukkan di mana M-nya adalah M2. M2-nya sama dengan 2 sama dengan 4X min 6. Sehingga kita bisa cari di sini ya. Pindah ruas menjadi 2 plus 6 sama dengan 4X, sehingga 4X sama dengan 2 plus 6 itu adalah 8, kemudian X sama dengan 8 bagi 4, karena kali pindah ruas jadi bagi. 8 bagi 4 itu sama dengan 2. Kemudian nilai X sama dengan 2 kita substitusi ke Fx sama dengan 2X kuadrat min 6X plus 1 sama dengan kita masukkan ya, menjadi 2 kali 2 kuadrat min 6 kali 2 plus 1. Sehingga 2 kuadrat itu sama dengan 4, 6 kali 2 adalah 12, sehingga 2 kali 4 min 12 plus 1 sama dengan 2 kali 4 adalah 8, min 12 plus 1 sama dengan min 3. Sehingga Y atau Fx di sini ditemukan nilainya adalah min 3, sehingga titiknya adalah X sama dengan 2, Y-nya sama dengan min 3, atau bisa kita tulis di sini titiknya 2, min 3. Selanjutnya kita bisa mencari persamaan garis singgung dengan gradien M2 di sini sama dengan 2, sudah kita cari tadi ya, di titik 2, min 3 memakai rumus Y min Y1 sama dengan MX min X1. Kita masukkan nilainya di sini ya. Y min Y1-nya adalah min 3 sama dengan M-nya adalah M2 sama dengan 2, buka kurung X min X1-nya adalah 2, tutup kurung. Selanjutnya min ketemu min di sini adalah plus, sehingga Y plus 3 sama dengan kita kalikan secara distributif menjadi 2 kali X adalah 2X, 2 kali min 2 adalah min 4. Kemudian plus 3 pindah ruas menjadi min 3, sehingga Y sama dengan 2X min 7, karena min 4 kurangi 3 adalah min 7. Bentuk ini sebenarnya udah selesai, tapi ada bentuk yang lain, yaitu adalah 2X tetap ditulis, kemudian Y pindah ruas menjadi min Y min 7 sama dengan 0. Jadi usahakan nilai X ini selalu positif atau dia letaknya selalu di depan, sehingga yang pindah hanya Y-nya menjadi min Y. Ini tetap ya min 7 karena memang letaknya sudah di sini sama dengan 0. Oke, paham ya tentang persamaan garis singgung yang sejajar garis yang lain. Kemudian untuk soal nomor 5 yaitu persamaan garis singgung kurva Fx sama dengan 2x kuadrat min 6x plus 6 yang tegak lurus garis x min 2y min 1 sama dengan 0. Untuk soal nomor 4 tadi sejajar, sekarang untuk soal nomor 5 tegak lurus. Caranya hampir sama ya, cuma ada perbedaan di rumus tegak lurusnya di sini. Oke, kita cari gradiennya di sini. M sama dengan F aksen X sama dengan 2 kali 2 kali X pangkat 2 kurangi 1 min 6X turunannya adalah 6 plus 6 turunannya adalah 0. Sehingga 2 kali 2 adalah 4X min 6. Kemudian X min 2Y min 1 sama dengan 0 ya. Kita tentukan nilai A, B, C-nya. A itu sama dengan 1 di depannya X, B sama dengan min 2 di depannya Y, C sama dengan min 1 yang tidak punya variabel X maupun Y-nya. Kemudian kita cari gradien M1 sama dengan memakai rumus min A per B. Kita masukkan nilai
nya menjadi min A-nya adalah 1 per B-nya adalah min 2. Sehingga min bagi min adalah plus sama dengan 1/2 atau setengah. Kemudian karena tegak lurus sesuai dengan soalnya tegak lurus, maka memakai aturan M1 kali M2 sama dengan min 1, di mana M1-nya adalah setengah, kita masukkan setengah kali M2 sama dengan min 1. Kemudian M2 sama dengan min 1 per setengah pindah ruas menjadi per setengah, karena di sini kali pindah menjadi bagi. Kemudian bentuk ini adalah pembagian tumpuk sehingga bisa kita balik menjadi min 1 bagi berubah menjadi kali dengan syarat dibalik penyebutnya 1/2 menjadi 2/1. Kemudian kita kalikan ya, min 1 kali 2 adalah min 2/1 sama dengan min 2. Selanjutnya gradien sudah ditemukan, kita cari titiknya dari gradien M sama dengan 4x min 6 yang sudah kita cari tadi. Kita masukkan M2-nya adalah di sini min 2 sama dengan 4x min 6. Kemudian 4x sama dengan min 2 plus 6 pindah ruas ya di sini ya. Sehingga menjadi min 2 plus 6 di sini adalah sama dengan 4 sama dengan 4x. Sehingga x sama dengan 4/4 karena kali pindah jadi bagi. 4 bagi 4 sama dengan 1. X ketemu 1 sudah. Kita bisa substitusi ke fx sama dengan 2x kuadrat min 6x plus 6. Selanjutnya y, karena fx di sini sama dengan y, sama dengan kita masukkan nilai x-nya sama dengan 1, 2 kali 1 kuadrat min 6 kali 1 plus 6, sehingga 2 kali 1 kuadrat itu sama dengan 1, min 6 kali 1 adalah 6 plus 6. Min 6 dan plus 6 ini sebenarnya saling menghilangkan ya, sehingga langsung 2 kali 1 ini 2, jawabannya adalah 2. Oke, kemudian titiknya adalah 1,2. X-nya 1, Y-nya 2. Sehingga persamaan garis singgung dengan gradiennya adalah min 2, kemudian titiknya adalah 1,2 adalah sebagai berikut. Rumusnya Y min Y1 sama dengan MX min X1. Kita masukkan ya, Y min Y1-nya adalah 2 sama dengan gradiennya min 2 buka kurung X min X1-nya adalah 1. Kemudian kita kalikan secara distributif menjadi Y min 2 sama dengan min 2 kali X adalah min 2X, min 2 kali min 1 adalah plus 2. Selanjutnya min 2 di sini pindah ruas menjadi plus 2. Sehingga menjadi Y sama dengan min 2X plus 2 plus 2. Kita bisa hitung Y sama dengan min 2X plus 4 karena 2 tambah 2 adalah 4. Kemudian bentuk ini bisa kita rubah menjadi X-nya kita rubah ke ruas kiri karena di sini negatif. Ya, X-nya negatif, kita pindah ke ruas kiri supaya dia positif X-nya, sehingga menjadi plus 2X. Y-nya tidak pindah sehingga tetap plus Y. 4-nya pindah menjadi min 4 sama dengan 0, sehingga jawabannya adalah 2X plus Y min 4 sama dengan 0. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 6, diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 9x plus 2. Tentukan A interval x agar fx naik, B interval x agar fx turun. Ini kita memakai fungsi naik dan fungsi turun. Caranya sama, kita turunkan dulu ya. Di sini dari kurvanya atau fungsinya, f aksen x sama dengan 1 kali 3 kali x pangkat 3 kurangi 1 ditambah 3 kali 2 kali x pangkat 2 kurangi 1 min 9x turunannya adalah 9, 2 turunannya adalah 0. Sehingga 1 kali 3 adalah 3x kuadrat plus 3 kali 2 adalah 6x min 9. Kemudian kita jawab untuk soal yang A. Fungsi naik, syarat fungsi naik yaitu adalah f aksen x lebih besar dari 0. Jadi kuncinya di sini ya. Perhatikan, jadi syaratnya adalah f aksen x lebih besar dari 0 untuk fungsi naik. Kita masukkan f aksen x-nya yaitu 3x kuadrat plus 6x min 9 lebih besar dari 0. Bentuk ini kita bisa sederhanakan ya, semuanya kita bagi dengan 3 sehingga menjadi x kuadrat plus 6 di sini bisa kita bagi dengan 3 yaitu adalah plus 2x. 9 kita bagi 3 adalah min 3 sehingga jawabannya adalah x kuadrat plus 2x min 3 lebih besar dari 0. Bentuk ini bisa kita faktorkan. Caranya adalah jika dikali itu dapat yang paling belakang di sini min 3. Jika dijumlah dapatnya adalah plus 2 sehingga diperoleh x plus 3 dan x min 1. Karena 3 kali min 1 min 3 atau 3 ditambah min 1 itu sama dengan 2. Sehingga x plus 3 sama dengan 0 atau x min 1 sama dengan 0. Jadi ini dipecah ya. Kemudian x sama dengan plus 3 pindah ruas menjadi min 3.
atau X sama dengan min 1 pindah ruas menjadi plus 1. Selanjutnya kita buat garis bilangan di mana di sini yang kecil min 3 letaknya di kiri, yang besar 1 letaknya di kanan. Perhatikan di sini tandanya, karena tandanya di sini adalah lebih besar. Ingat ya, kalau lebih besar itu yang diarsir atau penyelesaiannya itu selalu daerah kiri dan daerah kanan atau nilai positif. Sehingga kalau jawabannya di kiri dan di kanan, maka jawabannya adalah X kurang dari min 3 atau X lebih besar dari 1. Karena selang-seling di sini jawabannya kiri kanan, maka jawabannya pun di sini juga kiri kanan, X kurang dari min 3 atau X lebih besar dari 1. Kemudian untuk soal B fungsi turun, syarat fungsi turun yaitu f aksen X kurang dari 0. Kita masukkan nilai turunannya 3x kuadrat plus 6x min 9 kurang dari 0. Kita bagi semuanya dengan 3 sehingga menjadi x kuadrat plus 2x min 3 kurang dari 0. Kemudian kita faktorkan, ketemu di sini x plus 3, x min 1 kurang dari 0. Kita jabarkan x plus 3 sama dengan 0 atau x min 1 sama dengan 0. Kemudian x sama dengan plus 3 itu pindah menjadi min 3 atau x sama dengan min 1 pindah ruas jadi plus 1. Kemudian kita gambar di mana min 3 di kiri, satunya di kanan. Yang kecil di kiri, yang besar di kanan. Ingat di sini kalau kurang dari itu yang diarsir atau penyelesaiannya itu selalu di tengah ya, sehingga kalau yang diarsir yang tengah atau penyelesaiannya di tengah, maka X-nya pun di tengah menjadi seperti ini ya, X di tengah antara min 3 sampai 1. Jadi diperhatikan betul-betul caranya. Kalau lebih besar yang diarsir itu adalah kiri dan kanan, maka jawabannya pun seperti ini, kiri dan kanan, X kurang dari min 3 atau X lebih besar dari 1. Tetapi jika kurang dari yang diarsir adalah yang tengah, sehingga jawabannya pun X di tengah antara min 3 sampai 1. Oke, baik, langsung saja kita ke soal nomor 7. Diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 3 plus 6x kuadrat min 15x plus 3. Tentukan A titik balik maksimum dan nilai maksimumnya, B titik balik minimum dan nilai minimumnya. Caranya kita tentukan dulu turunannya. F aksen X sama dengan 1 kali 3X pangkat 3 kurangi 1 plus 6 kali 2 kali X pangkat 2 kurangi 1 min 15X turunannya adalah 15 plus 3 turunannya adalah 0. Sehingga 1 kali 3 tetap 3 ya di sini. Sehingga 3X kuadrat plus 6 kali 2 adalah 12X min 15. Selanjutnya karena di sini ada tulisan maksimum dan juga di sini yang B adalah minimum, maka kita pakai aturan syarat nilai maksimum atau minimum yaitu f aksen X sama dengan 0 yang sudah saya jelaskan tadi di atas tentang nilai stasioner di sini ya. Oke, sehingga kita masukkan turunannya 3x kuadrat plus 12x min 15 sama dengan 0. Kita sederhanakan dibagi bilangan sama. Karena ini memang bisa kita bagi jadi harus kita bagi ya di sini ya. Disederhanakan 3x kuadrat dibagi 3 adalah x kuadrat, 12x dibagi 3 adalah 4x, 15 dibagi 3 adalah 5, sehingga menjadi x kuadrat plus 4x min 5 sama dengan 0. Kita faktorkan. Faktorkannya adalah kalau dikalikan dapat min 5, kalau dijumlah dapat 4. Hasilnya adalah X plus 5 dan X min 1, karena 5 kali min 1 adalah min 5, 5 ditambah min 1 adalah 4. Sehingga kita jabarkan di sini X plus 5 sama dengan 0 atau X min 1 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan plus 5 pindah ruas menjadi min 5 atau X sama dengan min 1 pindah ruas menjadi plus 1. Selanjutnya kita buat garis bilangan di mana angkanya min 5 dan 1. Min 5 di kiri, 1 di kanan. Kemudian kita tentukan nilainya, kita masukkan nilai X kurang dari min 5, kemudian antara min 5 sampai 1 dan lebih besar dari 1. Nah, untuk yang kurang dari min 5 kita masukkan min 6 ya di sini, min 6. Kemudian yang min 5 sampai 1 kita masukkan ini 0, ada 0 di sini. Kemudian untuk yang lebih besar dari 1 kita masukkan 2. Oke, di sini. Sehingga kita masukkan ya untuk X-nya min 6, kita masukkan ke ini yang sudah kita faktorkan aja. Sehingga menjadi min 6 plus 5 kali min 6 min 1. Sehingga min 6 plus 5 hasilnya adalah min
kali min 6 min 5 itu adalah min juga, karena gini, min 6 plus 5 kan min 1, tulis min. Min 6 min 1 itu min 7, ditulis min, sehingga min kali min adalah plus. Kemudian kita masukkan 0, juga sama ya, 0 plus 5 kali 0 min 1, ke sini ya masukkannya ya. Kemudian 0 plus 5 itu 5, hasilnya plus. 0 min 1 itu min 1, hasilnya min. Plus kali min adalah min. Kemudian kita masukkan 2. 2 plus 5 dikali 2 min 1. Sehingga 2 plus 5 itu sama dengan 7. Plus kali 2 min 1 itu sama dengan 1. Plus. Sehingga plus kali plus itu sama dengan plus. Sehingga bisa kita tulis di sini plus. Kemudian di sini min, di sini plus. Oke, kemudian kalau di sini ada tanda plus, artinya grafiknya dia naik, ya, naik. Kemudian di sini tidak naik dan tidak turun, makanya di sini saya tulis garis lurus ya. Kemudian ada tanda min di situ, berarti dia grafiknya turun. Nih, turun. Kemudian selanjutnya di sini tidak naik dan tidak turun, saya tulis grafiknya lurus. Kemudian di sini ada tanda plus, maka grafiknya adalah naik, sehingga bisa kita temukan nilai maksimum dan minimumnya. Ini maksimum di atas, minimumnya adalah di puncak bawah di sini. Puncak atas maksimum, puncak bawah adalah minimum, sehingga kita bisa mencari titik balik maksimumnya dengan cara kita masukkan atau kita substitusi X sama dengan min 5 ke fx sama dengan x pangkat 3 plus 6x kuadrat min 15x plus 3. Sehingga kita masukkan ya, menjadi min 5 pangkat 3 plus 6 kali min 5 kuadrat min 15 kali min 5 plus 3. Sama dengan min 5 pangkat 3 adalah min 125 plus 6 kali min 5 kuadrat adalah 25. Min 15 kali min 5 adalah plus 75 plus 3. Sehingga sama dengan min 125 plus 6 kali 25 sama dengan 150 plus 75 plus 3. Kemudian bisa kita hitung di sini sama dengan 103. Sehingga di sini titik balik maksimum itu sama dengan X-nya min 5, Y-nya adalah 103, sehingga min 5,103. Dan nilai maksimumnya itu adalah di Y sama dengan 103. Jadi nilai maksimum itu sama dengan nilai Y. Kemudian kita kerjakan yang B, titik balik minimum, artinya di sini minimum di sini ya. X-nya sama dengan 1, kita substitusi ke fx sama dengan x pangkat 3 plus 6x kuadrat min 15x plus 3. Oke, kita masukkan X-nya sama dengan 1, sehingga menjadi 1 pangkat 3 plus 6 kali 1 kuadrat min 15 kali 1 plus 3. Hasilnya 1 pangkat 3 itu tetap 1, plus 6 kali 1 kuadrat itu tetap 1, min 15 kali 1 sama dengan min 15 plus 3. Sehingga 1 plus 6 kali 1 adalah 6, min 15 plus 3 sama dengan min 5. Maka diperoleh titik balik minimum X-nya 1, Y-nya min 5, sehingga titiknya adalah 1, min 5. Dan nilai minimumnya adalah di Y sama dengan min 5. Karena nilai minimum di sini artinya nilai Y-nya ya sama dengan min 5. Jadi ingat, untuk titik itu terdiri dari E, Y, tapi untuk nilai maksimum maupun nilai minimum artinya di sini nilai Y-nya. Oke, paham ya untuk soal nomor 7? Kemudian kita ke soal nomor 8, yaitu tentukan nilai maksimum dan nilai minimum pada fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 min 9x kuadrat min 24x plus 10 dalam interval x antara min 2 sampai 2. Caranya kita cari turunannya dari fungsi fx, sehingga menjadi 2 kali 3 kali x pangkat 3 kurangi 1 min 9 kali 2 kali x pangkat 2 kurangi 1 min 24x turunannya adalah 24 plus 10 turunannya adalah 0. Sehingga di sini sama dengan kita bisa sederhanakan menjadi 2 kali 3 adalah 6x kuadrat min 9 kali 2 adalah 18x min 24. Kemudian kita masuk ke syarat nilai maksimum atau minimum, karena memang yang ditanyakan di sini adalah nilai maksimum dan nilai minimum, yaitu f aksen x sama dengan 0. Sehingga kita masukkan turunannya tadi ya, f aksen x
yaitu adalah 6x kuadrat min 18x min 24 sama dengan 0. Bentuk ini bisa kita sederhanakan, kita bagi bilangan sama yaitu dibagi 6. Sehingga menjadi x kuadrat min 3x min 4. Kemudian bisa kita faktorkan di sini menjadi x plus 4, x min 4. Karena 1 kali min 4 itu min 4, 1 ditambah min 4 adalah min 3. Sehingga kita jabarkan menjadi x plus 1 sama dengan 0 atau x min 4 sama dengan 0. Sehingga x sama dengan plus 1 pindah ruas menjadi min 1 atau x sama dengan min 4 pindah ruas menjadi plus 4. Kemudian karena terdapat dalam interval di soal x antara min 2 sampai 2, maka nilai maksimum dan nilai minimum fungsi fx kemungkinan dicapai di ujung-ujung interval yaitu min 2, x sama dengan min 2 dan x sama dengan 2, dan nilai stasionernya atau nilai maksimum maupun minimumnya tadi yang berada dalam interval itu. Di sini yang berada dalam interval min 2 sampai 2 itu adalah min 1. Jadi min 1 terdapat dalam interval min 2 sampai 2 sehingga x sama dengan min 1 itu memenuhi. Untuk x sama dengan 4 tidak memenuhi karena x sama dengan 4 terletak di luar interval min 2 sampai 2. Jadi 4 itu terletak di luar interval atau setelahnya 2 lah ya. Sehingga di sini x sama dengan 4 tidak memenuhi, sehingga hanya ada 3 yang memenuhi ya. Maka nilai x disubstitusikan ke fx sama dengan 2x pangkat 3 min 9x kuadrat min 24x plus 10 untuk mencari nilai y-nya, y atau fx-nya di sini ya. Sehingga x sama dengan min 2 kita masukkan menjadi 2 kali min 2 pangkat 3 min 9 kali min 2 kuadrat min 24 kali min 2 plus 10 sama dengan 2 kali min 2 pangkat 3 adalah min 8, min 9 kali min 2 kuadrat adalah 4, min 24 kali min 2 sama dengan plus 48 plus 10 hasilnya sama dengan min 16, min 36 plus 48 plus 10 sama dengan 6. Kemudian untuk yang x-nya sama dengan min 1 tadi sama dengan nilai fx atau y-nya sama dengan 2 kali min 1 pangkat 3 min 9 kali min 1 kuadrat min 24 kali min 1 plus 10 sehingga min 1 pangkat 3 adalah min 1, min 1 kuadrat adalah 1. Bisa kita hitung di sini menjadi 2 kali min 1 adalah min 2, min 9 kali 1 adalah min 9 plus 24 plus 10 sama dengan 23. Kemudian kita masukkan nilai x sama dengan 2 ke fx atau y-nya sama dengan 2 kali 2 pangkat 3 min 9 kali 2 kuadrat min 24 kali 2 plus 10. 2 pangkat 3 adalah 8, 2 kuadrat adalah 4. Kemudian min 24 dikali 2 adalah min 48 plus 10 di sini. Sehingga bisa kita kali ya, 2 kali 8 adalah 16, min 9 kali 4 adalah min 36, min 48 plus 10. Sehingga hasilnya adalah min 58. Oke, dari 6, 23 dan di min 58 ini bisa kita temukan nilai maksimumnya adalah 23, kemudian nilai minimumnya adalah min 58. Maksimum adalah yang terbesar, minimum adalah yang terkecil. Jadi nilai maksimum sama dengan 23 dan nilai minimum sama dengan min 58. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 9. Suatu pabrik sandal memproduksi X pasang sandal setiap jam dengan biaya produksi 2X min 60 plus 600 per X ribu rupiah setiap pasang. Biaya produksi total minimum per jam adalah karena di sini yang dicari adalah biaya produksi total minimum per jam. Caranya kita cari fx di sini adalah perkalian antara x pasang sandal dikalikan dengan biaya produksi sehingga menjadi x kali 2x min 60 plus 600 per x. Caranya kita kalikan secara distributif menjadi x kali 2x adalah 2x kuadrat, x kali min 60 adalah min 60x, x kali 600 per x. Caranya adalah x dengan x penyebutnya ini saling menghilangkan, kita coret sehingga sama dengan 600 saja. Kalau sudah, karena di sini ada kata-kata biaya produksi total minimum, artinya di sini syarat nilai minimum yang kita gunakan yaitu adalah f aksen x sama dengan 0. Caranya turunannya sama dengan kan 0 gitu ya nanti ya. Sehingga caranya harus kita turunkan dulu menjadi 2 kali 2
kali X pangkat 2 kurangi 1 min 60 X turunannya adalah 60 plus 600 turunannya adalah 0 sama dengan 0. Sehingga 2 kali 2 adalah 4X saja di sini karena 2 kurangi 1 adalah 1. X pangkat 1 kita tulis X saja ya di sini ya. Sehingga 4X min 60 sama dengan 0, kita cari nilai X-nya menjadi 4X sama dengan min 60 pindah ruas menjadi plus 60 sehingga X sama dengan 60 per 4 sama dengan 15. Selanjutnya X sama dengan 15 kita substitusi ke Fx sama dengan nih Fx fungsinya ya yang sudah kita cari tadi yaitu sama dengan 2x kuadrat min 60x plus 600. Kita masukkan nilai x sama dengan 15 menjadi 2 kali 15 kuadrat min 60 kali 15 plus 600. Di sini 2 kita tulis 15 kuadrat adalah 225 min 60 kali 15 adalah 900 plus 600 sehingga 2 kali 225 adalah 450 min 900 plus 600 itu sama dengan 150. Nah, karena di soal di sini ada tulisannya 1000, otomatis jawabannya di sini juga kita tambahi 1000. Jadi gitu ya. Kalau di soal ada tulisannya 1000, maka jawaban akhir pun juga harus kita tambahi 1000. Sehingga biaya produksi total minimum per jam adalah 150.000 atau bisa kita tulis seperti ini ya, 150.000 rupiah. Demikian serangkaian penjelasan tentang penggunaan turunan fungsi. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.